Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kalian semua. Hai anak pintar, jumpa lagi dengan Ibu Lilis. Pada hari ini kita akan belajar yaitu tema 9, subtema 3, pembelajaran 2. Sebelum kita belajar, kita siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Dan tidak lupa kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Kita mulai belajarnya yaitu pembelajaran 2. Perhatikan di sini ada gambar ya, yaitu seorang anak dan sedang melihat ya keluar angkasa, yaitu dengan menggunakan alat teleskop ya. Nah, di sini juga ada penemu teleskop pertama. Nah, ini yang bernama aslinya yaitu Friedrich ya, William ya, Herschel ya. Nah, ini adalah ilmuwan, ini adalah tokoh astronomi Inggris yang lahir di Jerman pada tahun 1738. Karena rasa ingin tahunya yang tinggi terhadap apa yang ada di langit, dia menciptakan sebuah teleskop. Nah, ini ya, nanti kalian bisa baca ceritanya. Jadi William ini yaitu menjelajah angkasa luar dengan teleskopnya hingga menemukan planet Uranus. Bahwa para ahli astronomi membagi planet-planet dalam tata surya menjadi dua kelompok menurut orbit asteroid. Kumpulan asteroid yang membentuk sabuk asteroid ini berada di antara planet Mars dan Jupiter. Kumpulan asteroid ini juga berputar mengelilingi matahari dalam orbitnya. Kemudian para ahli membagikan planet-planet dalam tata surya berdasarkan orbit asteroid yang menjadi dua kelompok, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet-planet dalam tata surya yang berada di dalam orbit asteroid. Yang termasuk planet dalam adalah planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Sedangkan yang termasuk planet luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, di sini nanti ada tabel yang perlu kalian isi. Ada faktor pembedanya. Ya, di sini bisa kalian lihat tabelnya. Nah, ini ya. Kemudian ada planet dalam ya. Ini bisa kalian juga lihat planet dalamnya di sini. Nah, ini ya. Planet dalamnya. Contohnya di sini faktor pembedanya adalah faktor ukuran, kemudian berukuran kecil, kemudian berukuran besar ya. Kemudian juga di sini nanti kalian bisa apa perbedaannya. Di sini dalam planet dalam adalah terdiri atas benda padat, dan pada planet luar yaitu terdiri atas gas ya. Berarti di sini adalah tentang faktor dari partikel ya. Ini partikel di sini. Nah, ini ya, kalian bisa lihat. Nah, di sini ada tabel yang perlu kalian isi, yaitu faktor pembedanya apa. Di sini pada planet dalam yaitu berukuran kecil, sedangkan pada planet luar yaitu berukuran besar. Jadi faktor pembedanya adalah yaitu faktor ukuran atau faktor partikel. Nah, itu ya. Jadi nanti kalian isi yang nomor 2 apa, kemudian yang nomor 3-nya, dan nomor 4-nya ya, yaitu yang faktor pembedanya itu apa. Nah, kemudian di sini juga nanti bisa kalian ada percobaan ya, model yaitu tata surya
dengan cara 3 dimensi. Nah, ini di sini bisa nanti kalian baca bahan apa saja yang digunakan dalam membuatnya. Sini ya, perhatikan di sini ada cara-caranya. Kemudian di sini ada bacaan, yaitu yang berjudul tempat tanpa bayangan. Nah, ini ya. Nanti bisa kalian baca. Kemudian setelah kalian baca, pahami isi dari bacaan tersebut. Nah, ini ya. Kemudian setelah itu, nah, kalian bisa jelaskan tentang peristiwa yang terjadi dalam cerita di atas tadi ya. Di sini menggunakan diagram ya. Kemudian juga bisa kalian juga jelaskan ya. Di sini orang-orang yang kamu kenal ya. Di sini. Kemudian juga di sini silakan kalian isi juga ya, yaitu tentang membuat surat atau yang menceritakan tentang pengalamanmu ya, berkunjung ke suatu tempat yang sangat menarik. Nah, nanti setelah itu kalian ceritakan pengalaman kalian di depan teman-teman kalian. Nah, di sini ada bacaan yaitu tentang seni patung konstruksi. Ya, seni kerajinan membuat patung atau seni kerajinan patung di Indonesia sudah sejak lama berkembang pesat di berbagai daerah Indonesia. Hampir semua daerah di Indonesia memiliki kerajinan patung yang merupakan bagian dari kegiatan budaya mereka. Patung ini merupakan benda 3 dimensi yang memiliki tinggi, panjang, dan lebar tertentu yang dapat disentuh. Kemudian untuk membuat patung memerlukan beberapa teknik. Salah satunya adalah teknik merakit. Teknik ini dilakukan dengan merangkai atau merakit beberapa potong bahan-bahan untuk membentuk sebuah patung. Dalam membuat patung dengan teknik ini diperlukan alat-alat yang sangat tergantung pada bahan yang digunakan. Jika bahan yang digunakan berupa logam, maka alatnya akan berbeda jika bahan yang digunakan terbuat dari kertas. Nah, di sini ada beberapa jenis seni kerajinan patung yang menggunakan teknik ini ya. Salah satunya dilakukan oleh Pak Ujang dari Bandung yang membuat miniatur kendaraan ya. Nah, ini ya, bahannya itu dari kaleng bekas minuman, yaitu dengan menggunakan alat yang sederhana seperti gunting, kemudian lem, penggaris, dan tang. Pak Ujang mampu merangkai potongan kaleng bekas tersebut menjadi miniatur ya. Miniatur yaitu skuter ya. Miniatur skuter. Ini ya miniaturnya. Kemudian ada juga seniman asal Kota Malang ya, yaitu Ono Sumarsono yang membuat seni patung logam dengan bahan besi tua bekas pakai. Ini ya, dengan menggunakan bahan logam yang berat tersebut, Ono berhasil menciptakan beberapa patung raksasa bertema hewan seperti buaya, kemudian kura-kura. Nah, ini keterampilan merakit potongan bahan dari besi tua, lalu menyambungkannya hingga membentuk sebuah patung hewan raksasa. Nah, nanti kalian akan bisa menjawab pertanyaan dari tabel ya, yaitu di sini ada gambar, perhatikan gambarnya, kemudian tema patungnya apa, kemudian alat dan bahan yang digunakannya apa. Kemudian juga ini sama ya, kalian tinggal mencari tema patungnya apa ya, kemudian alat yang digunakannya apa. Nah, ini bisa nanti kalian isi ya. Kemudian setelah itu kalian buat kesimpulan dari kegiatan yang tadi.
Nah, pada hari ini Ibu cukupkan dulu belajarnya sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan kalian paham dan berguna untuk kalian semua. Kita belajar lagi dengan pelajaran yang lain. Tetap semangat, tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.